Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Syafputri, NIM 18129237. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelumnya, berbicara mengenai administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu ad dan ministrate. Ad dalam bahasa Inggris sama halnya dengan to yang artinya ke atau kepada. Sedangkan ministrate dalam bahasa Inggris sama halnya dengan serve atau conduct yang artinya melayani dan mengarahkan. Kemudian administrasi secara sempit artinya adalah mencatat, mendokumentasikan acara, menyelenggarakan surat menyurat dalam segala hal, serta mempersiapkan laporan. Kemudian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah segala proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik secara personal, material, dan spiritual, dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Kemudian mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang pertama yaitu mengenai pendidik. Pendidik secara umum di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam proses pendidikan yang dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Kemudian sebutan lain untuk pendidik yaitu guru, konselor, pamong belajar, dosen, tutor, instruktur, dan fasilitator. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan, di mana pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merancang dan melaksanakan pembelajaran, memberikan bimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di mana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dikhususkan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari perguruan tinggi. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan, di mana tenaga kependidikan ini adalah proses keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, baik secara personil, material, spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, di mana dalam proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini terdapat 3 poin. Yang pertama, pengadaan tenaga kependidikan, yang kedua penempatan, dan yang ketiga orientasi. Dalam melaksanakan pengadaan tenaga kependidikan ini terdapat 3 langkah. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Yang kedua, pendaftaran, dan yang ketiga, seleksi atau penyaringan. Pada poin pertama yaitu pengumuman adanya formasi baru. Ini untuk memberitahukan kepada masyarakat yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri. Pengumuman ini biasanya diberikan atau disebarkan melalui media cetak atau media elektronik. Kemudian yang selanjutnya adalah pendaftaran. Jadi bagi para calon pendidik dan tenaga kependidikan yang telah menerima informasi atau telah mendapatkan informasi baik dari media cetak ataupun media elektronik mengenai adanya formasi baru dalam pendidik dan kependidikan ini, kemudian ia bisa mendaftarkan dirinya setelah memenuhi kualifikasi yang ada. Ia berhak mendaftarkan dirinya. Dalam pendaftaran ini ia harus benar-benar
mempersiapkan dirinya, mempersiapkan dokumen-dokumen, mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian dan segala macamnya. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, masuklah yang sesi yang ketiga, yaitu seleksi dan penyaringan. Di mana dalam seleksi dan penyaringan ini terdapat dua proses seleksi. Yang pertama seleksi administratif, yang kedua seleksi ujian atau riset. Di mana dalam ujian administratif ini, seleksinya yaitu seleksi terhadap dokumen-dokumen yang diminta atau dokumen-dokumen yang diharapkan atau telah jadi syarat persyaratan untuk mengikuti proses seleksi pendidik dan tenaga kependidikan ini. Di mana dokumen-dokumen itu biasanya terdiri dari dokumen data diri, dokumen ijazah terakhir, atau segala macam yang mungkin diperlukan. Kemudian dari dokumen ini biasanya juga ada lampiran-lampiran yang diminta oleh beberapa instansi untuk mengikuti seleksi dalam proses seleksi pendidik dan tenaga kependidikan ini. Setelah calon pendidik dan tenaga kependidikan ini memenuhi seleksi administratif, kemudian dilaksanakan pengujian yang kedua atau ujian tulis atau riset, di mana ujian ini biasanya terdiri dari materi umum, materi teknisi, pengetahuan umum, pengetahuan teknisi, atau ujian lainnya yang dirasakan perlu. Selanjutnya, setelah pendidik dan tenaga kependidikan itu dinyatakan lulus seleksi, kemudian tahap selanjutnya adalah penempatan, di mana penempatan ini adalah merupakan proses seseorang dalam menempatkan jabatan yang sesuai dengan diri atau kualifikasinya. Kemudian dalam penempatan ini juga dikenal adanya mutasi. Mutasi ini adalah perpindahan dari suatu tempat atau suatu daerah ke daerah lainnya, atau mutasi dari seorang pendidik dan tenaga kependidikan itu dari suatu jabatan ke jabatan lainnya. Kemudian setelah dilaksanakan penempatan, peserta didik dan kemudian setelah dilaksanakan penempatan, calon pendidik dan tenaga kependidikan yang baru ini akan diadakan orientasi. Orientasi ini tujuannya adalah untuk melaksanakan pengenalan terhadap lingkungan yang ada, agar pendidik dan tenaga kependidikan baru dapat berorientasi dengan mudah untuk mencapai tujuan pendidikan dan menjadikan dirinya sebagai pendidik dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Kemudian setelah dilaksanakannya proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan dan dinyatakanlah pendidik dan tenaga pendidikan tersebut sebagai pegawai, selanjutnya adanya gaji atau kesejahteraan dalam pendidik dan tenaga kependidikan ini, di mana dalam kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan ini dikenal dengan beberapa poin. Yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan yang telah lulus kualifikasi dan telah memberikan dorongan telah bekerja sepenuh hati, kemudian dia akan diberikan gaji atau sesuatu sebagai imbas kepada dirinya yang telah memberikan ilmu pengetahuan tadi kepada siswanya. Kemudian yang pertama adanya gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dalam penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan yang diterimanya dalam bentuk finansial secara terus-menerus atau secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua adanya tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memenuhi sertifikasi pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian
besarnya tunjangan profesi ini itu adalah sebesar dengan gaji pokok guru atau tenaga pendidik atau kependidikan tersebut. Kemudian di samping gaji pokok ini juga adanya tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan juga dari beberapa daerah adanya tunjangan intensif, yang mana tunjangan intensif ini besarnya tidak sama satu daerah dengan daerah lainnya, melainkan besar tunjangan intensif itu adalah sesuai dengan APBD daerah masing-masing atau sesuai dengan anggaran keuangan daerah masing-masing. Bisa saja di suatu daerah itu intensif yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan atau kepada pegawai lainnya itu besar, ada juga yang suatu daerah itu memberikan yang kecil atau sedang, sesuai dengan kemampuan daerah tersebut, sesuai dengan kemampuan daerah tersebut atau kemampuan keuangan daerah tersebut. Kemudian setelah adanya gaji, tunjangan juga diberikan penghargaan. Penghargaan ini diberikan kepada guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan yang mempunyai prestasi di bidangnya. Penghargaan ini diberikan dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia agar memperoleh manusia yang lebih memiliki kemampuan di bidangnya dan ahli di bidangnya, agar pendidikan di Indonesia ini lebih maju ke depannya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah cuti. Cuti ini diberikan, cuti ini adalah diperbolehkannya pendidik dan tenaga pendidikan untuk tidak melaksanakan kewajibannya selama beberapa hari sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, di mana dalam hal ini cuti yang diperbolehkan itu adalah cuti sakit atau cuti tahunan, diberikan cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti dalam masa belajar, dan cuti-cuti lainnya yang dirasakan perlu dan diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.